Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beliau Ustaz Sarifuddin karena kemarin sudah diisi ya. Jadi beliau tidak hadir dan tidak ada informasi juga. Mungkin beliau sedang istirahat dan seterusnya. Kita doakan mudah-mudahan daripada guru kita Al-Ustaz Haji Sarifuddin Al-Jabari SPDI, mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan yang paripurna. Baik Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekedar mengisi, izinkan saya mengisi membadalkan Ustaz Sarifuddin. Kita akan bahas terkait tentang sama-sama ya belajar tentang takwa. Dikatakan di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam Quran banyak sekali solusi-solusi kehidupan, baik di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya itu Allah letakkan pada keimanan dan ketakwaan. Ini kayaknya kalau kita pakai logika gitu, dari mana nih gitu? Kok misalnya orang sakit, solusinya pakai iman dan takwa. Orang yang kurang berada, katakan miskin lah ya, disuruh beriman dan bertakwa. Orang yang kaya juga begitu, solusinya disuruh iman dan takwa. Seluruh kehidupan yang di dunia ini maupun di akhirat nanti, solusinya pada saat ini adalah keimanan dan ketakwaan. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin saya pernah menyampaikan 100 tahun yang lalu kita itu enggak ada. Siapa yang ada? Enggak ada ya semuanya. Kalau 100 tahun yang lalu ada, berarti umurnya udah 100 tahun kan. Dan 100 tahun ke depan kehidupan kita insya Allah juga enggak ada. Katakan yang paling muda saya deh gitu. Saya umurnya sekarang jalan 42. Kalau 100 tahun ke depan berarti 140 tahun. Kayaknya nggak mungkin saya nyampe. Ya bagaimana dengan bapak-bapak sekalian? Ini bicara ini ya, nyampe atau tidak. Tapi umumnya umat baginda Rasul itu 60 sampai 70 tahun. Masya Allah. Pak Edi sekarang berapa ini? Umurnya sekarang berapa? Ya 100 kurang lah. 100. Kelihatan masih muda ya, Masya Allah. Jadi sebuah keniscayaan bahwasanya kita akan berpindah dimensi dunia dan nanti ke dimensi selanjutnya, yaitu alam barzakh. Sudah menjadi kepastian itu. Pertanyaannya gitu ya, apa yang harus kita persiapkan di dunia ini ketika nanti akan berpindah dimensi dari dimensi dunia ke dimensi akhirat atau alam barzakh? Untungnya ya, memang sudah adilnya Allah Subhanahu wa taala mengirim utusannya baginda Rasulullah SAW terus menyampaikan kabar-kabar akhirat dan menceritakan kabar-kabar akhirat, bahwasanya nanti di kehidupan selanjutnya adalah barzakh ya, nanti di kehidupan selanjutnya kita akan dibangkitkan ya, nanti di kehidupan selanjutnya kita akan dihisab ya, nanti amalan kita akan ditimbang ya, nanti kita akan dapat catatan dari tangan kanan atau tangan kiri ya, nanti kita akan menyeberangi sirat ya, nanti ada 2 tempat di mana tempat ini sangat bagus sekali dan satu tempat lagi sangat buruk sekali, yaitu surga dan neraka. Itu sudah dikabarkan, sudah dikasih contekan gitu. Nah, mereka yang bertakwa itu memahami contekan ini gitu, kabar dari baginda Rasulullah SAW.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan di surga dan di neraka itu tergantung perjalanan dia di akhirat. Karena perjalanan anak Adam ini akan berakhir fariqun bil jannah wa fariqun bisya'ir. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Itu baru selesai itu kehidupan, perjalanan kehidupannya. Dan orang-orang yang masuk surga, ini sering saya ceritakan, tapi senang sekali saya menceritakan. Ternyata di surga itu, Masya Allah, ya dikabarkan itu bahwasanya ada, kalau kita baca di doanya setelah sholat tarawih, bin labadil wa asadil mustafaini sadil, ada sungai madu, ada sungai susu dan madu yang mengalir, bisa diminum dari cangkir-cangkir yang terbuat dari emas, dari cangkir-cangkir yang terbuat dari elemen-elemen mulia. Masya Allah. Bahkan ada sungai khamr yang bisa diminum tapi tidak memabukkan. Masya Allah, itu gimana tuh? Agak sulit kita membayangkannya. Kemudian di surga itu ada daging buah, ada buah atau ada pohon yang berbuah. Itu sesuai dengan keadaan daripada diri kita. Kalau insya Allah ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang ahli surga. Jadi ahli surga itu, kalau dia berdiri, pohonnya akan menyesuaikan buahnya, mudah dipetik. Kalau duduk, maka pohonnya merunduk, sehingga memetiknya sangat mudah. Kalau dia bersandar dan berbaring, maka pohonnya mengikuti jangkauan daripada ahli surga. Begitu pohon-pohon di surga berkhidmat, Masya Allah. Bahkan satu subhanallah itu akan ditanamkan pohon yang luas diameternya 70.000 kali dengan kekuatan kuda yang tercepat, itu nggak sampai. Bayangkan itu pohon di surga itu 70.000. Bayangkan kalau setiap hari kita baca subhanallah, subhanallah, wah itu menjadi hutan surga. Begitu baginda Rasulullah menyampaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu indahnya di surga. Bahkan buah ini kalau durian kan ada kulitnya ya, dan kulitnya tajam sekali ya. Diinformasikan di surga itu nampak langsung daging buahnya. Jadi gak usah ngupas lagi gitu. Dimakan sekali gigit 70 rasa. Wah, kita di dunia aja rasa manis itu macam-macam. Manis gula pasir, gula Jawa, manis merah, manis nangka, manis jambu. Jadi di surga sekali gigit 70 rasa. Digigit lagi 70 rasa yang berbeda. Bayangkan itu, sulit kita untuk membayangkan kenikmatan. Maka orang soleh menyampaikan perbandingan surga dan dunia itu begini. Kalau Anda masukkan jari Anda ke samudera dan mengangkat jari itu, di situ ada tetesannya, nempel. Tetesannya itu adalah laksana kenikmatan dunia yang digabungkan dari penjuru mata angin, utara, selatan, barat, timur, dikumpulkan kenikmatan-kenikmatan itu laksana tetesan, dan samudranya adalah surga. Bayangkan ya, tetesan dan samudera, dunia dan surga. Jadi agak sulit kita membayangkannya kira-kira seperti itu, kenikmatan surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka yang tempatnya surga. Maka surga ini erat kaitannya dengan perjalanan di Siratal Mustaqim. Mereka yang berjalan secepat kilat, kalbar seperti kilat, tahu-tahu nyampe di surga. Itu adalah mereka yang menjaga sholatnya di waktu, di awal waktu, di mana azan dikumandangkan dan berjamaah. Begitu baginda Rasulullah mengajarkan dan menginformasikan. Jadi orang-orang beriman dan bertakwa dia akan menjaga sholatnya. Dia akan melintas sirat. Informasinya ini, sirat ini seperti rambut di bulan 7. Ada mereka berjalan dengan tangannya, ada mereka berjalan dengan perangkat, ada mereka berjalan dengan wajahnya sesuai dengan amalan-amalan.
500.000 tahun mendatar, 500.000 tahun menaik, dan 500.000 tahun menurun. 1 tahun di akhirat, 1 tahun di akhirat, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Wah, lelah capek kalau kita tidak pintar-pintar membaca contekan ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengumpulkan amal-amal saleh kita. Kenapa begitu? Karena ada janji-janji Allah, ada janji-janji Rasulullah. Kalau bertakwa, kalau kamu mengikuti perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW, akan begini, akan begini, akan begini. Itu ada janji-janji Allah dan Rasul. Dan janji-janji Allah itu lebih pasti dari terbitnya matahari. 7 kali lebih pasti dari terbitnya matahari dari timur. Pasti. Pastiannya sudah pasti. Dari mana kita tahu tentang janji dari Allah? Dari baginda Rasulullah SAW menyampaikan dari Quran, dari hadis, begitu. Loh, Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah wafat. Dari mana kita tahu? Dari sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dari tabi'in, pengikut Rasulullah, pengikut sahabat, dari ulama-ulama turun temurun sehingga sampailah Islam di tempat kita dan kita merasakan kelezatan daripada amalan-amalan agama Islam. Jadi karunia terbesar harusnya disyukuri kita memeluk Islam. Nah, siratal mustaqim erat kaitannya dengan apa? Dengan catatan amal yang kita terima. Allah catatan dia ini dengan tangan kanannya itu bahagia sekali. Karena catatan tangan kanan ini timbangannya akan berat kebaikan. Kalau dia menerima dengan bisyibali au bil wara'i zahri, dengan tangan kirinya atau dengan punggungnya, pertanda ini buruk. Berarti amalan-amalannya ditimbang banyak keburukan-keburukan. Jadi di siratul mustaqim itu erat kaitan dengan timbangan, ya, dengan catatan yang kita dapat. Dan catatan amal kitab yang kita dapat erat kaitannya ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan siapa? Waduh, kalau kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan mendapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan masjid-masjid yang kita diami, yang sering kita sholatkan, yang sering kita azankan, yang sering kita imami dan seterusnya, itu akan menjadi naungan-naungan orang-orang beriman. Di mana? Di padang mahsyar, di mana seluruh dari Nabi Adam sampai daripada yang terakhir, umat terakhir itu dikumpulkan di padang mahsyar dan menunggu perjalanan itu lama sekali hari ini. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, dia akan menemukan kelezatan-kelezatan, dia akan menemukan kemudahan-kemudahan. Maka kalau kita duduknya kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan berkumpul juga di padang mahsyar bersama orang-orang soleh. Amin ya Pak ya, mudah-mudahan ya, kita harus yakini. Kenapa begitu? Karena ada kabar dari Rasulullah, ada kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW. Dan di padang mahsyar, ketika dibangkitkan itu di padang mahsyar, erat kaitannya ketika kita berada di dalam kubur. Di kubur, kalau misalnya kubur yang menjadi taman-taman surga, wah itu enak sekali. Nggak berasa tuh nunggu dibangkitkan. Karena orang-orang sekarang di dalam kubur, dia sedang merasakan taman dari taman-taman surga atau jurang daripada jurang neraka di alam barzakh. Jadi kalau taman-taman surga, masya Allah, itu nggak berasa tuh. Tahu-tahu nanti dibangkitkan saja, dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi erat kaitannya ketika dibangkitkan di padang mahsyar bersama orang-orang saleh, maka di kuburnya pun dia akan menampakkan kenikmatan-kenikmatan dalam kubur. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat ini. Amin ya Allah ya, sekampung. Masya Allah. Dan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur erat kaitannya ketika sakaratul mautnya. Sakaratul maut.
Jadi kalau sakaratul mautnya dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di dalam akhir perkataannya atau maksudnya sakaratul mautnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, bermakna tidak Tuhan selain Allah, dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memang target kita sebagai orang Muslim, wafat husnul khatimah, karena ini gerbang. Lisan yang mudah mengucapkan la ilaha illallah karena apa? Karena dirinya penuh dengan la ilaha illallah. Ini Pak, mohon maaf nih, ini kan gelas diisi teh. Kalau diisi terus tumpahnya apa? Air teh. Kalau air putih diisi, air bening diisi, yang tumpah air bening. Kalau susu diisi, yang tumpah susu. Begitupun hati kalau diisi penuh dengan keimanan kepada Allah, maka yang tumpah nanti ketika sakaratul maut adalah la ilaha illallah. Dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Tapi Pak, Masya Allah, ini untuk diri kita, bukan untuk yang lain. Jadi kalau misalnya ada di sekitar kita yang wafat gitu, mungkin lisannya sulit mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus sangka baik bahwasanya lisannya mungkin berat mengucapkan la ilaha illallah karena sakaratul maut itu sangat sulit sekali, bahkan hausnya itu parah sekali, ya, seperti orang yang kehausan. Maka disunnahkan itu kalau berarti masukin kapas ke dalam air kemudian diperas, masukkan ke dalam bibirnya. Satu tetes saja itu bagi dia sangat membantu. Kalian paham ya? Kemudian bantu talqin di kupingnya, la ilaha illallah. Gak usah buru-buru. Kenapa? Kupingnya masih mendengar. Walaupun lisannya sulit bergerak, tapi kupingnya masih mendengar. Dan dia bisa berucap di dalam hati. Nah, sangka baik kita adalah mereka mengikuti talqin atau orang tersebut mengikuti talqin dengan hatinya. Sangka baiknya ya. Sangka baiknya. Jadi jangan udah nggak bisa ngomong, tetap talqinin Pak. La ilaha illallah. Karena apa? Setan paling senang tuh di akhir hayat supaya suul khotimah orang itu. Nah, kita sebagai orang yang di sekelilingnya berjuang juga untuk mengajak dia supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau yang paham gitu, jangan ditinggalin, bisa temenin la ilaha illallah. Tunggu ya 30 detik, 1 menit ucap lagi la ilaha. Syukur-syukur dia bisa ucap la ilaha illallah walaupun. Dan biasanya matanya akan mengikuti ruh yang keluar. Jadi matanya mengikuti ruh yang keluar. Jadi melihat ke atas. Nggak usah kaget Pak. Nanti dibilang, wah ini kok meninggalnya ngotot nih. Enggak. Di hadis dikabarkan begitu. Mata ini akan mengikuti ruh yang keluar. Tapi orang-orang beriman itu bagusnya Pak. Masya Allah. Bagusnya. Mereka sudah dikabarkan tempatnya. Didatangi oleh malaikat-malaikat yang tersenyum sesuai amalannya ya. Kalau dia ulama besar, maka malaikat-malaikat baiknya itu banyak yang berdatangan. Kalau dia orang soleh, mungkin malaikatnya 100 atau 20, itu pun sudah cukup baik tuh Pak. Membawa kain kapan dari surga. Ketika itu pintu surga, jendela surga terbuka, maka aroma surga semerbak. Maka dikatakan itu nanti tempatmu. Wah, itu orang yang sedang menuju kematian itu, dia akan bergegas Pak. Wah, itu tempatku. Jadi dia akan merasakan kebahagiaan sehingga ruhnya itu keluar seperti rambut yang ditarik di dalam tubuh. Begitu Rasulullah mengabarkan. Padahal sebelumnya Rasulullah juga mengabarkan orang yang meninggal itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Gimana sakitnya itu? Tetapi karena melihat surga, sudah dikabarkan indahnya surga, rasa sakit itu terlupakan, tidak terasa. Ya.
sehingga ruhnya keluar dari jasadnya seperti rambut yang keluar dari tepung. Diambil rambut dari tepung kan mudah, gitu. Begitulah, sehingga bawa aku ke sana, segera bawa aku saudara. Maka orang-orang yang beriman itu, ya, kalau ini kabarnya sih bukan benar dari Rasulullah atau siapapun, saya belum kabarnya katanya. Kalau di kerandanya digotong gampang banget gitu kan. Dia menginginkan segera bawa saya ke kubur, gitu. Karena ringan, pengen segera. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan kewafatannya daripada seseorang itu erat kaitannya dengan amalan di dunia. Amalan ini baik amalan vertikal maupun horizontal. Vertikal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadahnya, dan horizontal itu muamalah terhadap sesama. Jadi tergantung itu. Ya. Dan amalan-amalan ini, amalan-amalan baik ini tergantung dari apa? Dari pikirannya. Dari pikirannya. Kan orang berpikir, maka dia melakukan tindakan. Apa yang ada di kepalanya? Kalau ini ada informasi-informasi kebaikan, informasi-informasi akhirat, informasi kebaikan, fadilah, keutamaan sholat, keutamaan berbuat baik kepada tetangga, maka amalan-amalan itu pasti dia akan lakukan. Dan pikiran tergantung perasaan itu kolbunya. Jadi kolbu perasaan itu akan menjadikan pikiran yang baik akan melahirkan amalan-amalan baik. Amalan-amalan baik akan menuntun kepada wafat yang baik. Wafat yang baik akan menempatkan keadaan yang baik. Nah, hati yang baik tergantung apa? Tergantung iman. Karena bersamayanya iman berada di dalam hati. Mahbuat iman, takdirnya kan begitu. Apa itu iman? Al-iman huwa at-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Iman itu membenarkan di dalam hati, mengucapkan secara lisan, dan mengamalkan perintah Allah yang vertikal, dan mengamalkan kebaikan yang horizontal, atau mengamalkan rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu Bapak-bapak. Jadi iman itu bersemayamnya di dalam hati. Mahwal iman itu adalah, ya, itu tadi membenarkan di dalam hatinya, mengucapkan secara lisan, dan bergerak sesuai dengan rukun iman dan rukun Islam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhananya iman itu mengenal Allah dengan baik dan benar. Mengenal Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Ya, itu mengenal Allah. Maka belajar nih. Oh iya, masya Allah. Allah itu esa. Allah itu tempat bergantung. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan Allah itu tidak seperti makhluknya. Nah, itu kita belajar. Jangan-jangan kita belum mengenal Allah, sehingga kita semua ini imannya kurang kuat, sehingga amal-amalan kebaikan yang kurang kuat. Nah, alhamdulillah, jangan sampai kita wafat dalam keadaan yang kurang baik gitu. Maka hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin orang mengenal Allah dengan baik, maka hatinya menjadi baik. Ketika hatinya menjadi baik, apa yang terjadi? Pikirannya baik. Ketika pikirannya baik, apa yang terjadi? Amalan-amalannya baik. Ketika amalan-amalannya baik, nanti wafatnya dia baik. Ketika wafatnya dia baik, maka dia ditempatkan di tempat taman-taman surga, yaitu taman yang baik. Ketika dia nanti ditempatkan di taman surga yang terbaik, dia akan dibangkitkan bersama orang-orang baik. Ketika dia dibangkitkan bersama orang baik, maka dia akan mendapatkan catatan dari tangan yang baik, dan dia akan melewati sirat dengan baik dan ditempatkan di surga yang baik. Begitu Bapak-bapak. Jadi penting bagi kita untuk mengaji dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemahaman. Ya Allah, ya. Sering kita harusnya berdoa.
Makanya kalau di subuh hari itu suka kita minta apa? Minta daripada bahasanya apa ya? Minta daripada hidayah. Ya kalau di doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Yang artinya apa sih? Ya Allah, tunjukkanlah aku sebagaimana mereka yang telah Engkau beri petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk? Minal nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Orang yang dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Jadi minta hidayah itu pas doa kunut itu sebenarnya hidayah itu mahal. Dan kita minta petunjuk yang mirip seperti para nabi, para syuhada, para siddiqin dan para orang saleh. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man 'afait, ya. Dan berikanlah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau beri kesehatan. Ya, karena kesehatan penting juga ya Pak ya. Wa'afina fi man 'afait wa tawallana. Apa? Wa tawallana fi man tawallait. Nah, ini wa tawallana di samping diberi kesehatan dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi. Wa tawallana, ya. Jadi jangan sampai salah ucapnya. Wa tawallana fi man tawallait, ya. Nah, ini kita kalau teruskan lagi ya, intinya doa kunut ini penting bagi kita untuk mengucapkan. Memang bahasa Arab begitu. Jadi kalau kita belajar betul-betul dibaca Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'alayt. تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Itu versi panjangnya. Tapi kalau versi pendeknya begini nih Pak ya. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man wa la ya'izzu man 'adait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup. Jadi kenapa Allahumma hdina? Kalau pakai diimbangkan karena kita mendoakan jamaah. Kalau sendiri Allahumma hdini, yaitu untuk diri kita sendiri. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sekedar badal saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada saat ini sama-sama Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengenal Allah lebih jauh lagi, sehingga wujud kecintaan kita kepada Allah. Dan ketika kita beriman kepada Allah, maka hati kita menjadi benar, menjadi baik, dan pikiran kita menjadi baik, amalan-amalan kita menjadi baik. Kemudian wafat dalam keadaan husnul khotimah, dibangkitkan bersama orang-orang saleh, kemudian menerima catatan dari tangan kanan, timbangannya pun berat yang kanan, kemudian melintas sirat secepatnya dan tempat kita di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, kita cukupkan ya. Kita tutup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala akhirin wa barik wa sallim ala Allah ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdallah amin, hamdan ya fi ni'mahu in kana nazila. Ya rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ya walal awwalin ya khairal akhirin zalwatil matin ya rabb rahim fuqara wa masakin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan keridhaan-Mu ya Allah. Sekelam apapun kami, sekelam apapun hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah daripada
dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah daripada dosa tetangga kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tak pandai berdoa ya Allah. Apa yang kami minta itu yang kami minta. Apa yang Rasulmu menolak kami belajar berdoa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah. Berkahilah kampung ini ya Allah. Berkahilah anak-anak kami, berkahilah keluarga kami ya Allah. Di antara kami ada orang tua kami yang sudah tiada ya Allah. Jadikanlah kuburnya taman daripada taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada orang tua yang masih ada ya Allah. Wafatkan mereka ketika mereka terpisah ruh dari jasadnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan kami, daripada wanita-wanita kami ya Allah, mudahkan mereka untuk tutup aurat ya Allah dengan sempurna ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan keturunan kami yang saleh dan salehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.